Selanjutnya pemirsa, informasi lain, kasus intoleransi di tanah air ternyata masih terjadi. Ya, kali ini larangan beribadah harus dialami oleh jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POU di Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka melaporkan kasus ini ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui posko pengaduan lapor Mas Wapres. Ratusan umat Kristiani yang beribadah di rumah ibadah Yayasan Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POUK terus memperjuangkan haknya untuk beribadah yang hingga saat ini masih terkendala. Posko pengaduan lapor Mas Wapres menjadi harapan baru mereka untuk memperoleh haknya. Pada 13 November lalu, mereka akhirnya datang ke Istana Negara untuk mengadukan kendalanya dalam beribadah kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pada tanggal 30 April 2024 kami dipersekusi oleh warga yang bukan di sekitaran lingkungan komplek di mana kami sedang berkumpul. Ada sebuah gedung yang kami bangun, kantor yayasan, maka gereja, saya sebagai pemimpin jemaat, waktu itu berkumpul di situ ada anak-anak kecil, maka datang segerombolan orang, sekitar 100 orang. Dengan pakaian agama tertentu mereka mempersekusi kami, dan video ini sudah viral pada Juli, waktu itu diviralkan oleh Bang Ade Armando. Dan kami mau mengadu, kami warga jemaat gereja POUK Tesalonika yang sudah berdiri tanggal 30 April 1995 sampai hari ini tidak punya tempat ibadah. Ketika kami sedang membangun untuk beribadah, kami dipersulit. Salah satu bangunan yang kami sedang bangun, kantor yayasan itu, untuk kami jadikan rumah doa, itu pun sampai hari ini PBG-nya dipersulit. Mulai dari tahun lalu kami urus, sampai sekarang itu belum dikeluarkan izinnya. Di Indonesia ada beragam agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam menyikapi perbedaan agama ini, kita hendaklah bersikap saling toleransi, serta perlu memahami konsep moderasi beragama. Singkatnya, moderasi beragama itu adalah berada di tengah, tidak terlalu ke kiri ataupun ke kanan. Beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa harus menyalahkan cara ibadah keyakinan lain. Sikap moderat ini tanpa sadar sudah kita praktikkan sedari dulu. Dan itulah mengapa sampai saat ini semboyan bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika masih dapat kita jaga. Mari sama-sama kita perkuat persatuan dan kerukunan di tengah perbedaan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin berbagi hasil proyek kami yang berjudul Pelita Toleransi Aksi Nyata Moderasi Beragama dalam Kehidupan Sehari-hari. Di tengah keberagaman Indonesia, kami percaya bahwa toleransi dan moderasi beragama bukan hanya sekedar wacana, tapi sebuah langkah nyata yang harus dimulai sejak dari lingkungan kampus. Indonesia kaya akan perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, budaya, dan lain-lain sebagainya. Tapi sayangnya, masih banyak kita temui intoleransi yang bisa memicu konflik. Moderasi beragama adalah jalan tengah atau jalan yang tidak ekstrim dan tidak memaksakan. Sikap ini selaras dengan sila pertama Pancasila dan ketiga Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia. Karena itu, kami merasa perlu mengajak sesama mahasiswa membangun ruang dialog yang damai dan saling menghormati. Kami menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa Universitas Andalas untuk mengetahui sejauh mana untuk moderasi beragama dipahami dan diperhatikan. Hasilnya mayoritas responden merasa aman beribadah, menghargai perbedaan dan terbuka berdiskusi soal agama. Tapi sayangnya berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama masih rendah sebagian luar. Kami menulis artikel berjudul Toleransi Beragama di Kampus UNAN, cuma slogan atau kenyataan, dan mempublikasikannya di Kompasiana. Dari kuesioner yang telah kami sebarkan, temuan menarik lainnya adalah 100% responden mengaku
bahwa mereka menghindari ucapan yang menyinggung agama lain. Dan 100% responden juga mengaku bahwa mereka tidak pernah mengalami tindakan intoleransi di kampus. Akan tetapi, banyak juga responden yang mengaku mereka belum pernah mengikuti kegiatan lintas agama yang ada di kampus. Hal ini semua membuktikan bahwa etika keberagaman mahasiswa UNAN sudah tertanam dengan kuat. Akan tetapi, kegiatan nyata masih perlu digalakkan, seperti forum lintas iman, seminar moderasi, dan juga kegiatan bakti antar agama. Toleransi itu bukan berarti kita harus sama, tetapi kita bisa berbeda, namun harus saling menghargai dan menghormati. Moderasi dan toleransi itu tidak hanya cukup dipelajari saja, tetapi juga dikembangkan. Kita sebagai mahasiswa bisa memulai dari hal yang paling sederhana. Contohnya saja, saling sapa, saling bantu, dan membuka dialog. Karena Indonesia akan jauh lebih kuat apabila kita saling bantu, saling sapa, dan membuka dialog. Kami dari kelompok 5. Kami, kelompok 5, Kami dari kelompok 5 ingin mengajak kalian semua untuk menjadi pelita toleransi. Hidup damai, hidup Pancasila.